Tema yang kita akan bahas saat ini adalah tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara, setiap masalah apapun pasti dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Usia saya nanti bulan November ini 58 tahun. Dan saya harus jujur, ya memang baru sekitar 25 tahun yang lalu saya mulai belajar teologi ya. Dan baru 17 tahun yang lalu saya mulai mengembalakan jemaat, tapi saya harus jujur bahwa saya sangat-sangat bangga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau saya ingin berteriak sekencang-kencangnya, bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan saya selalu sampaikan kepada setiap jemaat, tidak usah nangis, tidak usah mengeluh, tidak usah menggerutu kalau sedang menghadapi masalah. Kalaupun masalah itu terjadi karena kesalahan kita, ya minta ampun sama Tuhan, introspeksi diri, dan bangkit lagi, berjuang lagi. Karena Tuhan kita, Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan kehadirannya di dunia ini adalah bukti kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya ulangi, setiap orang yang menerimanya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, diberinya kuasa. Wah, luar biasa. Setiap orang yang menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diberinya kuasa. Kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 kembali Yohanes mencatat bahwa kuasa yang Tuhan berikan bagi kita itu lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Lebih besar dari masalah apapun di dunia ini. Dan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Rasul Paulus di dalam pelayanan dia seringkali mengalami banyak penderitaan, dicambuk, dianiaya, dipenjarakan. Sepanjang pelayanannya dia banyak mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi apa yang diungkapkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini menguatkan kita segala perkara. Mungkin kita belum pernah dicambuk 40+1. Oh, Rasul Paulus seringkali mengalami seperti itu. Seret dianiaya. Tapi dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada banyak orang mulai membicarakan bagaimana kalau pengaruh Taliban di Indonesia. Hei, ingat firman Tuhan dalam Matius 10 ayat yang ke-28 berkata apa? Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Dia, Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi jangan kita takut. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa hidup ini hanya sementara. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun kita dibunuh, ya paling meninggal kan. Roh kita tidak pernah bisa mati, Bapak Ibu. Dan kita akan diubahkan memiliki tubuh yang kekal. Jadi tidak perlu takut. Ya kita juga memang tidak perlu mati konyol, kalau ada kerusuhan ya tidak usah ikut-ikutan. Tetapi firman Tuhan menjamin itu, jangan takut pada orang yang hanya bisa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Tuhan Yesus, yang bisa juga membinasakan tubuh dan jiwa kita. Itu yang kita harus takutkan. Sebab itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada begitu banyak orang Kristen kayak loyo begitu ya di bangsa ini. Mentang-mentang kita minoritas, kita seakan-akan diam aja. Ada banyak gereja-gereja diganggu. Saya juga bingung dengan banyak pemimpin-pemimpin gereja.
pemimpin-pemimpin ya. Mestinya bergerak. Saya tidak tahu bagaimana tuh dengan saudara-saudara kita yang dibunuh di Mamuju atau di Sulawesi mana tuh? Sulawesi Barat ya. Ada penyelesaian nggak? Tidak usah takut. Kita punya hak di negara ini. Kita harus berjuang untuk itu. Kalaupun harus mati, ya mati dalam kebenaran. Kenapa mesti takut? Ingat firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita diberi kuasa. Dan kuasa yang ada dalam diri kita itu kuasa Kristus yang lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Saudara tahu, orang yang melakukan kejahatan, yang membenci, itu karena dia dikuasai oleh iblis. Dan saudara harus mengerti bahwa kuasa yang ada dalam diri kita itu kuasa Kristus. Roh Kristus. Iblis kalau lihat Kristus, iblis takut. Kenapa kita mesti takut dengan orang yang mau mengancam membunuh kita mungkin? Kita tidak perlu takut. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi tidak perlu juga mati kojol ya, saya sudah sampaikan itu. Nah, saya ingin kita sungguh-sungguh merenungkan ini, tanamkan dalam hati kita. Tapi juga tidak perlu nekat-nekatan juga. Tapi mari kita coba renungkan dengan baik firman Tuhan ini. Setiap orang yang menerima Kristus, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diberinya kuasa. Saya ingin menggarisbawahi ini. Setiap orang, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya romo, pastor, tidak. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diberinya kuasa. Perhatikan. Diberinya kuasa. Artinya, mau itu dia pendeta, mau itu dia pastor, mau itu dia penginjil siapapun, atau jemaat biasa, pengerja biasa, setiap kita yang menerima Kristus diberi kuasa yang sama. Saya selalu mengajarkan jemaat saya bahwa jangan mengkultuskan pendeta. Dan sebenarnya kita hamba Tuhan, para pendeta juga jangan mau dikultuskan. Kita bukan sakti yang hebat, itu Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, Paulus katakan bahwa tugas kita itu memperlengkapi setiap jemaat Tuhan. Saya selalu katakan, saya cukup sedih kalau lihat ada KKR, lalu cuma pendeta di podium itu datang lalu mendoakan. Yang didoakan kan orang-orang Kristen juga. Yang menyedihkan, yang maju itu orang Kristen, tapi didoakan sama pendetanya jatuh. Berarti kan rohnya kalah dong. Padahal kita punya roh yang sama. Saya ingin kita mesti cerdas, kita mesti smart. Jadi orang percaya tuh harus berpikir juga. Percaya Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita sehat. Coba pikir. Nah, pendeta doakan orang Kristen juga yang sama-sama punya. Kok jatuh? Jatuh berarti kan kalah kan? Berarti saudara berpikir bahwa yang jatuh berarti kan punya kuasa yang lain. Nah, ini yang harus kita berpikir. Bahwa setiap kita punya kuasa. Lalu di dalam Markus 16 ayat 17-18 kembali Markus menulis bahwa tanda-tanda ini kembali. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Kembali tidak dikatakan bahwa para penatua atau diaken atau pendeta atau siapa, tidak. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Artinya kuasa itu diberikan kepada kita. Apa itu? Mendoakan orang sakit, mengusir setan. Itu kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Saya kadang-kadang capek juga kalau ingatin gini. Saya melihat orang Kristen terlalu banyak ikut-ikutan pendeta, mengidolakan. Tidak harus. Saya juga gembala, saya tidak mau itu. Salah itu. Seorang hamba Tuhan itu harus bawa jemaat untuk mengidolakan Tuhan, bukan mengidolakan dirinya. Kita seakan-akan merasa bahwa kita punya kuasa lebih daripada yang lain. Tidak. Saya punya karunia, katakanlah mengembalakan jemaat, bukan berarti saya lebih daripada jemaat yang punya karunia-karunia yang lain. Tapi fenomena yang terjadi seperti itu membuat kekristenan tidak bertumbuh saat-saat ini. Kenapa? Orang lebih mengkultuskan pendeta daripada Tuhan. Mestinya kita semua menggunakan hak yang Tuhan berikan kepada setiap kita.
Supaya kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu datang mati untuk kita semua. Dan memberikan kuasa kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya. Sebab itu Paulus dengan yakin, Paulus mengalami banyak penderitaan, penganiayaan, dan dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saudara dukung saya dalam doa. Saya tidak tahu mestinya apa yang saya rasakan itu mestinya dirasakan oleh Dirjen Bimas Kristen atau ketua PGI atau mungkin ketua-ketua ARAS, mestinya itu. Saya punya kerinduan gereja-gereja harus bersatu. Kekristenan tidak akan berkembang kalau kita tidak bersatu, Bapak Ibu. Tidak akan berkembang. Kenapa? Kalau kita tidak bersatu dan tidak saling mengasihi, kita berurusannya dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang saya sering kali katakan bahwa kenapa kekristenan semakin terpuruk, boleh dibilang tidak naik-naik persentasenya. Perpindahan jemaat, iya. Karena kita sedang berurusan dengan Tuhan Yesus. Kita mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi kita tidak mentaati perintahnya. Maka yang menyedihkan, banyak waktu masih ribut, serang sana, serang sini, memalukan itu. Mohon maaf ya. Tolonglah berhenti. Ya kita ini mestinya jadi contoh, kita belajar teologi sampai bertahun-tahun kok dipakai untuk berdebat, berselisih satu dengan yang lain. Udahlah kalau mau berdebat ya berdua aja, ngopi-ngopi di mana, jangan pakai sosial media. Dan memang kita Tuhan, apa yang kita pahami juga belum tentu paling benar kan? Nah itu jadi seharusnya kita menghayati tentang kasih Tuhan itu lebih baik. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan kepada teman-teman terkasih bahwa kalau kita sungguh-sungguh menghayati apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama, setiap orang, setiap Bapak Ibu, jangan melihat kondisi kondisi ekonomi kita seperti apa, tidak perlu berpikir begitu karena kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang mengasihi semua orang. Ya, jadi jangan menilai diri kita bahwa kita itu kurang berharga, tidak. Tapi mari, apapun kondisi kita, mungkin kita pemulung, jemaat saya banyak yang menjadi pemulung, pengamen, ya. Jangan pedulikan itu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang halal, tapi jangan mencuri, jangan jadi pengemis. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka mengandalkan menaruh harapannya pertolongan kepada manusia. Gak apa-apa, kerja jadi pemulung atau pengamen, ya nyanyikan lagu-lagu yang indah, yang bagus untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang. Bagi kita yang Kristen ya nyanyikanlah lagu-lagu rohani, banyak lagu-lagu rohani yang baik. Jadi mari kita semua, apapun kondisi kita, apapun suku kita, status sosial apapun kita, mari kita harus tanamkan dan percaya sungguh-sungguh bahwa di dalam diri kita itu ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus. Dan kuasa yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Lebih besar dari masalah apapun di dunia ini. Lebih besar dari perkara apapun, persoalan apapun di dunia ini. Sakit, penyakit, ekonomi, apapun itu. Diberikan kepada setiap orang. Sebab itu, Tuhan ingatkan kita, segala perkara apapun dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya ingin mengulang-ulang mengatakan ini karena begitu banyak orang Kristen yang lemah, aduh Pak, saya susah. Jadi seakan-akan banyak umat Kristen percaya bahwa cuma pendeta yang punya kuasa. Saya berkali-kali ingatkan setiap jemaat, jangan berpikir seperti itu. Ini yang membuat kekristenan juga tidak berkembang. Jadi cuma 1-2 orang pendeta aja yang semua ikut. Mestinya kalau kita punya jemaat 100 ya harus jadi militan. Jadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Karena kita semua punya kuasa. Untuk apa kita punya jemaat ribuan tapi semuanya diam aja, cuma bergantung kepada pendeta? Tidak begitu. Seharusnya kalau kita punya jemaat 100 dipersiapkan supaya mereka pergi, diutus. Saya hitung-hitung hampir semua jemaat kami semua melayani. Mungkin bisa 80% semuanya ikut melayani yang aktif. Semua ikut melayani. Entah mau jadi singer, entah bantu apapun, kita semua melayani. Karena memang kita bukan jemaat, sebenarnya bukan setegak jemaat. Kita adalah anak-anak Tuhan, sama-sama anak-anak Tuhan yang sama-sama diberikan kuasa.
Nah kalau gembala diberikan kuasa, jemaat diberikan kuasa, ya semuanya harus digunakan. Lalu kemudian Tuhan berikan kita karunia demi karunia. Jadi saya ingin tanamkan ini sungguh-sungguh di dalam hati teman-teman yang dikasihi Tuhan. Setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam diri kita ada kuasa. Saya sudah pernah saksikan kan, saya punya alasan untuk bisa meninggalkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya pendeta full time, tidak menerima gaji dari gereja, tapi ratusan anak-anak kaum marginal yang Tuhan kirim, saya tidak menolak. Saya serahkan kepada Tuhan, karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena saya percaya bahwa kuasa itu diberikan dan belasan tahun sampai saat ini, walaupun saya kadang-kadang harus ngomong keras juga kepada banyak jemaat yang terlalu menggantungkan pengharapannya kepada gereja. Saya bilang bukan berarti gereja tidak mau bantu, kami bantu sampai saat ini. Tapi jangan menggantungkan pengharapannya kepada hamba Tuhan, jangan menggantungkan pengharapan kepada pertolongan orang. Di jalanan minta belas kasihan orang, itu menjadi terkutuk hidup kita. Saya kadang-kadang suka keras ngomong begini kepada jemaat-jemaat yang saya layani, supaya mereka dewasa, mereka bangkit. Ya, oke, mungkin saat ini masih terpuruk, kita bantu, tapi bukan berarti terus bertahun-tahun harus bantu terus. Saudara tidak akan bertumbuh. Karena kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Nah sebab itu, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, Tuhan itu tidak kehabisan akal, Bapak Ibu Saudara, tidak kehabisan hikmat. Di dalam Filipi 1, Filipi 2 ya, dikatakan begini, kita bisa baca ayat ini bagus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus itu segala macam jalan keluar ada di situ, segala macam hikmat yang ada di situ. Sebab itu kalau kita punya pergumulan, jangan cepat-cepat minta pertolongan manusia. Manusia terbatas. Nah, jadi yang pertama, kita harus sama-sama harus tanamkan dulu dalam diri kita. Saya ulangi dan saya ingin garis bawahi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, entah itu pendeta, penginjil, jemaat biasa, diaken, penatua, siapapun yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, diberinya kuasa. Dan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus yang kita terima, baik sebagai jemaat biasa maupun sebagai pendeta, sebagai gembala, yang kita terima, kuasa itu lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini, lebih besar dari masalah apapun di dunia ini, lebih besar dari perkara apapun di dunia ini, dan itu dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebab itu, gunakan. Saya ingin seberapapun teman-teman yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, praktekkan itu dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa untuk mendoakan orang sakit, baik yang doakan kita maupun doakan orang lain. Kita punya kuasa untuk mendoakan apa saja. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Harus siap untuk itu. Tapi seringkali orang Kristen lebih banyak cuma dengar firman Tuhan, tapi tidak mau mempraktekkan itu. Saya ketemu dengan banyak suami-suami yang tidak berani tumpang tangan buat istri. Malam hari ini tumpang tangan. Kuasa itu diberikan kepada setiap orang. Tidak salah. Kalau pendeta yang melarang, kasih tahu. Firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 17-18 jelas. Mereka akan menumpangkan tangan. Mereka, orang-orang percaya. Ya, menumpangkan tangan kan bisa kepada siapa saja kan. Jadi jangan kita didoktrinasi, oh yang harus tumpang tangan hanya pendeta. Siapa bilang? Alkitab katakan setiap orang percaya punya kuasa untuk menumpangkan tangan. Mari kita saling menumpangkan tangan, memberkati istri dan anak-anak kita. Buat orang tua kita saling memberkati. Nah itu yang harus kita percaya. Jadi ingat bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, setiap orang kita punya kuasa. Saya ingin ajak kita untuk gunakan kuasa itu dalam segala hal. Saudara punya masalah ekonomi? Firman Tuhan katakan apa dalam Filipi 4 ayat yang ke-19? Allahku kan memenuhi keperluanku
menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang dikasihi Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, yang pertama, tenang. Tenang. Dan kita berdoa. Ya. Dalam ketenangan itulah ada kekuatan. Yesaya 30 ayat 15, justru di dalam ketenangan itulah, diam, duduk, tenang itulah kekuatan kita dalam menghadapi apapun. Jadi saudara menghadapi masalah apapun, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, apapun itu, tenang. Dan berdoa, minta hikmat Tuhan. Ya, pernah satu ketika anak-anak sudah mulai mau naik kelas, tiba-tiba dapat tagihan dari sekolahnya. Waduh, itu belasan juta dalam waktu seminggu harus bayar. Saya lagi nggak punya duit. Ini anak-anak asuh saya, mereka nggak berani masuk sekolah gitu. Dan saya bilang, aduh gimana? Dan saya berdoa, Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Ampun, kamu nyanyi Ki satu lagu. Kebetulan sahabat saya, Pendeta Gilbert Dumoendong, saya telepon, bos, saya bilang, Pak, aku mau nyanyi dong satu lagu. Saya nggak minta khotbah lah, saya mau nyanyi lah satu lagu 5 menit lah, tapi saya mau jual CD. Akhirnya saya bawa beberapa anak asuh kami dan itu saya nyanyi satu lagu gitu. Dan saudara tahu CD itu terjualnya nggak sampai 50 CD karena jemaat juga nggak terlalu banyak pada saat itu karena pagi-pagi sekali. Tapi terkumpul uang hampir 19 juta dalam waktu satu hari itu. Dan akhirnya dalam minggu itu, karena itu hari Minggu kan, Senin mereka mesti bayang. Jadi butuh satu hari itu, mereka mesti bayar, kalau nggak mereka nggak bisa dapat rapor dan tidak bisa ikut ujian. Saudara, Tuhan nggak kehilangan akal untuk itu datang. Apa yang saya alami itu cuma salah satu, dan ada begitu banyak hikmat yang Tuhan berikan buat saya dalam menghadapi. Saudara bisa bayangin seorang hamba Tuhan full time di saya ini bisa ngurus 600-an orang-orang kaum marginal dengan apa gitu. Saya mengandalkan Tuhan. Saya duduk tenang, diam, dan saya berdoa, Tuhan kasih hikmat. Waduh, banyak hikmat yang Tuhan berikan. Jadi saya ingin pada teman-teman jangan pernah menyerah dengan apapun. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Hatiku percaya. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roma 8 ayat 28 kan sudah jelas. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, dalam setiap perkara yang kita hadapi untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yakin. Saya ajak kita semua untuk sungguh-sungguh berjuang untuk banyak masalah yang sedang terjadi di tengah bangsa ini. Dan saya punya kerinduan juga. Punya kerinduan one day kita punya sekolah gratis buat anak-anak jalanan yang tidak bisa bayar. Tapi sekolah yang berkualitas. Guru-guru kita bayar yang benar, tapi anak-anak yang tidak mampu bisa sekolah. Saya punya kerinduan ada sekolah itu, mungkin namanya sekolah kasih Kristus mungkin. Saya terus berdoa ini, kasihan ada begitu banyak ribuan. Saya tidak tahu pemerintah punya APBD segitu banyak, tapi banyak anak-anak jalanan, ibu dan anak-anak terlantar tinggal di jalanan. Apa ini? Ada menteri sosialnya, dan katanya ada komisi perlindungan anak. Perlindungan anak yang mana? Anak artis, anak orang kaya. Itu nggak perlu dilindungi, mereka juga sudah mampu. Anak-anak yang susah yang harus dilindungi. Ya sudahlah, tapi saya tidak peduli, saya punya Tuhan yang luar biasa. Kalau saat ini Tuhan bisa memampukan saya untuk menolong baru sekitar 600-an. Nah kalau seorang saya yang sederhana bisa lakukan ini, kalau ada 1 juta orang Kristen lakukan, berarti ada 600 juta orang bisa kita tolong, seharusnya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin ajak kita untuk sungguh-sungguh percaya. Percaya sungguh-sungguh bahwa ada kuasa Tuhan Yesus dalam diri kita. Ya, akan menolong kita menghadapi masalah seberat apapun. Apapun perkara, apapun masalah pasti dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, yang pertama apa? Tenang. Tenang. Berdoa. Minta hikmat Tuhan. Dan saya percaya
permintaan doa seperti itu, Tuhan pasti senang dan Tuhan pasti akan berikan. Ya, Yakobus juga katakan kalau kita kekurangan hikmat, Dia akan memberikan dengan cuma-cuma. Tenang, serahkan kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga, tenang. Ada Ibu Eda, Ibu Ayu, teman-teman, tenang aja, hadapin semua itu ya. Bersama Tuhan kita kuat. Yakin itu, bersama Tuhan kita kuat. Biarlah pesan Tuhan pada saat ini memotivasi kita, menguatkan kita bahwa masalah seberat apapun pasti kita dapat selesaikan bersama-sama dengan Tuhan.